Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan aku Iin Ainas. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Di video kali ini aku mau bercerita tentang sesosok hantu yang beberapa tahun lalu sempat viral di media sosial. Hantu ini sempat menjadi momok yang menakutkan bagi para santri yang mondok di Jawa Timur, khususnya di kota Lamongan. Yap, apalagi kalau bukan hantu Herlina. Banyak yang mengatakan rumor tentang hantu Herlina ini sudah lama sekali ada. Tapi sejak kapannya aku kurang tahu ya. Soalnya aku dulu juga pernah mondok sebentar sih di daerah Lamongan juga. Sudah lama banget, sekitar tahun 2000-an. Tapi sama sekali tidak pernah mendengar cerita tentang hantu Herlina. Jadi kemungkinan cerita tentang hantu Herlina ini ada sekitar di atas tahun 2000. Atau mungkin bisa jadi di pesantren tempat aku mondok itu tidak ada cerita tentang hantu Herlina. Nah, kembali lagi ya. Jadi siapakah sebenarnya hantu Herlina ini? Tonton video ini sampai habis ya. Check it out. Tersebutlah ada seorang santriwati yang bernama Herlina. Dia adalah salah satu santriwati di pesantren X di kota Lamongan. Herlina ini anaknya cantik dan ramah, tapi Herlina ini merasa kalau keberadaannya tidak pernah dianggap di pesantren itu, kayak dia itu bukan siapa-siapa, bukan anak yang menonjol. Nah, suatu hari demi mendapatkan perhatian, si Herlina ini mencuri batu cincin aki dari seorang kiai yang mengajar di pesantren itu. Niatnya sih dia tidak bermaksud untuk mencuri. Rencana awalnya nanti kalau si kiai, Pak Kiai itu sudah sadar kalau cincinnya itu hilang, si Herlina ini akan pura-pura menemukan cincin itu biar dapat pujian atau minimal dapat perhatian lah dari Pak Kiai. Tapi apesnya pas dia sedang nyuri cincin itu, dia ketahuan sama santri lain yang kemudian melaporkan ke pihak pengurus pesantren. Pihak pengurus pesantren kemudian berniat menghukum Herlina dan melaporkan ke Pak Kiai yang mempunyai cincin batu aki tersebut. Karena ketakutan dan malu telah dilaporkan dan akan dihukum, Herlina langsung kabur dari pesantren itu. Naasnya, ketika dia kabur itu, di jalan dia tertabrak sama mobil dan meninggal seketika di tempat kejadian. Pihak dari pondok pesantren tidak mengetahui kalau Herlina meninggal di jalan saat kabur dari pesantren. Orang tua Herlina yang mengetahui bahwa anaknya meninggal langsung kaget dan shock. Mereka juga tidak rela anaknya meninggal dengan kondisi mengenaskan. Apalagi setelah tahu kalau anaknya meninggal karena kabur dari pesantren sebab akan dihukum karena dituduh mencuri. Orang tua Herlina kemudian nekat pergi ke dukun ilmu hitam yang konon bisa menghidupkan arwah orang yang sudah meninggal. Karena rasa kecewa dan marah terhadap pihak pesantren, orang tua Herlina meminta dukun tersebut untuk menghidupkan kembali arwah Herlina yang telah meninggal untuk membalas dendam. Akhirnya jasad Herlina hidup kembali, tapi rohnya diisi dengan arwah hantu penasaran atau arwah jin jahat. Sang dukun meminta satu syarat, yaitu setiap malam Jumat Kliwon Herlina harus minum darah. Jadi Herlina menjadi semacam hantu pengisap darah, dan kalau dia tidak bisa mendapatkan darah pada malam Jumat Kliwon itu, maka dia akan meninggal lagi. Herlina pun akhirnya hidup kembali dan dia kembali ke pesantren tempat dia mondok dengan tujuan untuk menuntut balas ke pihak pesantren. Pihak pesantren yang tidak mengetahui kalau Herlina sudah tewas, akhirnya bersedia menerima kedatangan Herlina kembali dengan catatan Herlina mau meminta maaf dan mau dihukum. Nah, dari sini mulai nih kejadian-kejadian yang menyeramkan. Waktu di kamar santri, ini kalau aku dulu nyebutnya gotaan. Jadi semacam kamar yang diisi beberapa santri gitu. Nah, di kamar itu teman-teman Herlina pada heran melihat Herlina yang begitu aneh. Tingkah lakunya berbeda dari sebelum pas dia kabur. Wajahnya pucat pasi dan dia lebih sering diam, tidak seperti biasanya. Teman-teman Herlina pun merasa aneh ketika Herlina membawa koper yang isinya berbau busuk. Teman-teman Herlina curiga dan pastinya penasaran. Apa nih, kok busuk banget di dalam koper?
Nah, ketika Herlina itu tidak ada, akhirnya teman-temannya pun nekat mengecek isi di dalam koper tersebut. Dan alangkah kagetnya teman-teman Herlina waktu itu melihat koper yang isinya darah yang berbau sangat busuk. Tapi di sini teman-teman Herlina memilih untuk diam karena takut. Ada lagi nih kejadian menyeramkan. Ketika tengah malam, Herlina ini kebelet pipis. Nah, dia meminta pengurus pesantren untuk mengantarkan dia ke kamar mandi. Alasannya karena dia takut ke kamar mandi sendirian. Akan tetapi, sudah 2 jam lebih Herlina tidak juga keluar dari kamar mandi tersebut. Pengurus pesantren yang tadi ngantar berkali-kali memanggil Herlina tapi tidak ada sautan. Pengurus pesantren itu pun merasa kebingungan, takut si Herlina kenapa-napa di dalam kamar mandi. Akhirnya, pengurus pesantren pun memanggil teman-teman sesama pengurus dan mereka bersama-sama mendobrak pintu kamar mandi tempat Herlina masuk ke dalam tadi. Tapi alangkah kagetnya semua yang ada di situ karena ternyata apa yang ada di dalam kamar mandi tersebut bukan Herlina, tapi sosok hantu perempuan yang berbaju merah bertaring dengan tawa yang menyeramkan. Para pengurus pesantren pun akhirnya lari terbirit-birit dan melaporkan kejadian tersebut ke kiai pesantren. Kiai itu pun memburu hantu Herlina dan menangkapnya secara gaib, lalu mengurungnya di dalam botol dan dibuang oleh kiai pesantren sejauh-jauhnya. Kiai pun berpesan kalau tidak ada satu orang pun yang boleh menemukan botol tersebut demi keamanan pesantren dan biar tidak ada korban lagi. Akhirnya pihak pesantren ke rumah orang tua Herlina. Di situ terkuaklah kalau ternyata Herlina telah meninggal dunia karena kecelakaan. Dan gara-gara orang tuanya tidak terima itu, akhirnya Herlina hidup lagi dengan bantuan seorang dukun ilmu hitam. Kisah ini telah menjadi urban legend yang terkenal. Bahkan menurut desas-desus, hantu Herlina telah memakan korban pihak pengurus dan santri di pesantren tersebut. Seperti yang udah aku jelasin di awal tadi ya, Herlina ini dikatakan butuh darah setiap malam Jumat Kliwon dan beberapa santri telah menjadi korbannya. Salah satu korbannya konon adalah santri yang melaporkan Herlina ketika dia mencuri cincin aki punya Pak Kiai. Cerita hantu Herlina yang udah aku ceritain tadi sebenarnya bukan satu-satunya versi ya guys. Ada beberapa versi yang beredar, tapi dari berbagai versi tersebut kesamaannya yaitu Herlina yang mati saat dia masih berstatus jadi santriwati di pondok pesantren. Oke guys, itu tadi ceritaku tentang hantu Herlina yang katanya menghantui pesantren-pesantren di Lamongan, Jawa Timur. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan adanya hantu Herlina ini? Atau kalian mungkin yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur yang sudah familiar dengan cerita ini? Yuk ceritakan hantu Herlina versi kalian di kolom komentar ya. Nah, sekarang waktunya aku pamit undur diri dulu. Terima kasih buat kalian yang udah setia nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.